SVH, local fashion brand asal Bandung yang sudah berdiri dari tahun 2017. Brand ini lumayan punya sentimental value buat aku, soalnya aku mulai berkarir sebagai content creator di tahun 2017 juga. Dan SVH adalah salah satu brand yang udah ada di postingan aku. Di awal-awal aku berkarir bikin konten fashion, sampai sekarang. Jadi rasanya kayak tumbuh bersama gitu. Kemarinan pas aku ke Bandung buat bikin shopping vlog, aku sekalian mampir ke kantornya SVH yang ada di daerah Ciumbelit. Kantornya bikin salfok sih, PW bener kayak villa. Pas juga Kak Bengki, owner dari SVH, lagi ada di kantor. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol seputar cerita di balik perjalanan brand SVH. Aku bagi video ini jadi beberapa chapter yang timestampnya bisa kalian lihat di description box. Tapi aku sangat-sangat suggest untuk kalian nonton atau sekedar dengerin kayak podcast dari awal sampai akhir. Karena ada segudang ilmu fashion yang Kak Bengki bagiin di video ini, baik dari sisi kreatif dan juga sisi bisnis di industri fashion. Aku sekarang lagi sama satu orang di balik sebuah brand yang salah satu brand yang paling sering nongol di sosial media aku. Di Instagram sering nongol, di YouTube sering nongol, yaitu SVH Official. Ini adalah brand dari Bandung. Aku sekarang lagi sama Kak Bengki. Kak Bengki, silakan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, saya Bengki dari SVH Official. Saya sebagai Creative Director di sini. SVH ini kalau nggak salah dulunya tuh bukan SVH ya Kak ya? Karena Betul, pertama betul. kali aku tahu namanya tuh Swasah waktu itu. Iya. Jadi dulu tuh namanya Swasah. Swasah. Bacanya Swasah. Iya, ya? bacanya Walaupun Swasah. tulisannya SV kan ya, Sefasah tulisannya. Iya, bahasa Sansekerta. Sansekerta. Artinya ya? sister. Bingung kan? Loh kok sister? Iya, kok sister? Karena sekarang bajunya, kalau sister kan buat cewek berarti. Iya, betul, Sedangkan betul. sekarang bajunya lebih ke unisex ya aku lihatnya ya. Soalnya dulu waktu pertama kali bikin, itu sama adik aku kan, perempuan. Kayak namanya sister. Sister. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita punya kesibukan masing-masing, dia udah nggak kepegang gitu. Terus dikasihlah ke aku. Ini tuh keinginan dia sebenarnya. Makanya namanya Swasah bahasa Sansekerta, karena dia kan orang desain. Justru aku yang bukan. Oh, Kak Bengki nggak punya latar belakang desain, fashion Nah, design gitu? nggak ada gitu. Nah, kalau adik aku dia desain interior. Walaupun bukan fashion, tapi kan dia belajar gambar, belajar warna, komposisi, filosofis segala macam. Itu dia paham gitu. Kalau saya kan hubungan internasional. S2 saya manajemen bisnis. Yang benang merahnya adalah hanya dulu aku di dunia entertain. Apa tuh Kak? Dancer. Oh, Kak Bengki dancer dulu? Iya. Oh, 7 tahun. hah, 7 tahun? 7 tahun. Oke, abis ini kita ngelihat Kak Bengki dance. Enggak. Lihat di IG saya aja. 7 tahun tuh jago berarti loh, pasti jago. Dance-nya apa Kak? Aku juga kebetulan Hip-hop. lumayan. Oh, hip hop. Hip hop. Oh. Makanya SVH look-nya swag kan? Swag banget, benar-benar. Iya, karena inspirasinya tuh bukan inspirasi sih gini. Suatu saat nih, Queen punya brand. Punya brand. Pasti brandnya itu akan Queen banget. Karena DNA-nya itu dari lu. DNA-nya dari aku ya. Iya, karena lu akan bikin baju yang lu suka. Yang gua akan pakai pasti. Iya. Dan yang terinspirasi di otaknya Aquin. Kalau misalnya Aquin gak suka celana chino, gak suka kaos yang regular, lu gak mungkin bikin. Gak akan bikin. Gak akan bikin. Benar. Gitu. Jadi SVH itu ya gue banget. Ini semuanya adalah item yang Kak Bengki sendiri bakal pasti pakai ya. Di Dulu ketika saya masih muda. Sekarang emang udah gak bisa pakai, masih bisa-bisa aja gak sih? Enggak sih, cuma aku kan udah gak pernah menghadiri event atau apa gitu. Tapi kalau dulu masih ngedance, masih show apa, pastilah. Pasti gue pakai lah. Pakai SVH juga ya. Karena kalau buat di kamera kan harus baju untuk di stage itu beda. Karena kalau di stage itu pasti yang lebih all out gitu ya bajunya ya. Iya, dia harus lebih dress up gitu. Betul, harus lebih dress up, lebih konsep, lebih statement. Beda sama hari-hari. Gitu. Makanya aku selalu bilang baju itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Occasion-nya apa? Bukan occasion tapi kebutuhan. Aku pernah ditanya gini, Kak Bengki, SVH itu sebenarnya kasual atau untuk ke kantor atau untuk kemana kata gitu. Terus saya tanya balik dong, kan kebutuhan orang beda-beda. Zaman sudah berubah, lapangan pekerjaan makin banyak. Bervariasi ya. Bervariasi. Kalau dulu tuh blogger, vlogger, influencer belum ada. Belum ada. Pas zaman saya ya. Iya. Nah,
Kalau pertanyaannya apakah ini bisa dipakai ke kantor, definisi kantor tiap orang kan beda. Benar. Kantornya Aquin, Benar. kantor gua, Iya. kantor orang yang kerja di bank, yang PNS, kan itu semua kantor. Kantornya apa dulu nih? Kantornya apa dulu gitu. Kalau kerja di bank ya ada dress code. Ya. Jadi pegawai negeri sipil ada dress code. Nggak mungkin ke bank pakainya bulu-bulu gini ya. Kalau customer boleh. Kalau customer boleh Kalau customer kalau prioritas ya. Tapi kalau yang pekerjanya nggak mungkin kayaknya ya Iya, pakai ini nggak ya. mungkin gitu. Tapi kalau kerjanya di kantor yang industri kreatif, Iya, di boleh industri dong. fashion malah mungkin Harus. begini kali, harus Iya, begini. karena kamu harus Merepresentasikan. ya betul, pekerjaan kamu, Pekerjaannya. jati diri kamu, skill kamu, ya nggak sih? Benar, setuju, Iya. setuju. Ada yang bilang juga gini, berdandanlah sesuai umur. Ada yang bilang kayak gitu. Aku Si- ada di, siapa yang ngomong gitu? kayaknya ada yang nggak setuju. Saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak Nggak setuju. setuju. Oh, soalnya ada yang bilang katanya berdandan sesuai umur. Kalau misalkan mau dandannya yang fashion banget ya anak muda lah. Kalau udah berumur kayaknya udah nggak pantas deh pakai kayak gini. Enggak, nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang follow IG saya, saya selalu posting mama, ibu aku. Nah, dia tuh rock and roll banget, sepatunya Yeezy, Adidas apa. Pokoknya nggak kayak mama. Bukan Sampai definisi mama teman-teman pada gue, biasanya ya. Kak, nyokap lu pakai Yeezy kayak gitu terus mau umroh. Oh, oke. Nah, jadi menurut saya nggak ada tuh berdandan sesuai umur. Yang nggak boleh itu yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial lah. Ya, Tapi norma sosial kan itu subjektif. Lu tinggal di mana? Di Amerika, di Indo ya beda. Iya. Iya. Benar-benar. Tadi kan Aquin baru tahu kalau aku sebenarnya nggak ada basic design. Baru tahu atau ternyata apa. dancer. Iya gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang saya creative director, bukan desainer. Nggak berani bilang aku desainer gitu ya. Nggak berani. Karena saya sangat menghargai orang yang sekolah desain. Sekolah tuh susah loh. Susah. Buat lulus. Buat, ya nggak sih? Buat dulu. Susah. Tesis apa, praktek, dan sekolah mode itu mahal. Masa gua ngaku-ngaku desainer? Kayaknya nggak layak ya ngomong itu, apalagi kalau tahu teman-teman yang punya Iya. latar belakang legitly belajar fashion design ya. Kayak teman stylist dia sampai S2 sekolah mode. Terus lingkungan aku kan fashion juga gitu. Terus nanti ngaku-ngaku janganlah gitu. Makanya perkenalin dirinya sebagai creative director aja ya. Betul. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang yang talented di bidang fashion, yang mau ngasih tahu saya, Kak harusnya gini gitu. Oh, dikasih tahu ya, nggak yang kayak malah tutup apa ya, kayak jaga dapur, nggak mau kasih input gitu. Enggak, karena SVH, setiap kita bikin campaign, aku selalu ngasih kebebasan kepada tim untuk jadi diri sendiri. Mau make up, fotografer, stylist gitu. Karena orang itu dia skill maksimalnya tuh keluar kalau dia jadi diri sendiri. Kalau dikasih kebebasan. Iya, gitu. Kayak misalnya Queen, aku pengen OOTD buat ke kondangan outdoor dong di Bali gitu. Tapi stylenya yang Eropa ya. Misalnya style itu kurang begitu kamu gitu, pasti nggak akan maksimal. Karena ada boundaries yang nggak boleh lo. Ya, nggak boleh dilewatin. Gitu. Iya kan. Tapi kalau yaudah bikin yang lu banget, tapi lu nggak boleh ini gitu. Nah itu akan lebih bagus. Iya, gitu. iya. Nah dari situ si teman-teman tuh malah dia yang jadi ambisius gitu. Oh, Kayak iya. syutingnya di sini, fotonya ini, modelnya ini. Idenya malah keluar semua. Iya, gitu ya. gue ide yang, wah ini orang-orang kok pada semangat ya. Berarti dengan tidak punya latar belakang fashion itu ya nggak menghalangi kita ya untuk terjun ke dunia fashion ya. Betul. Saya selain di SVH, kan ada food and beverage. Di F&B juga ya. Di F&B. Mungkin kalau tahu brand Maici. Kayaknya pasti pada tahu deh. Iya. Kan aku humble ceritanya. Gue nggak bisa masak. Nah, itu bagaimana tuh ceritanya? Iya. Jadi nggak masalah ya? latar Gak belakang? masalah. Sekarang punya brand fashion. Tapi kan nggak bisa gambar. Gitu. Nggak belajar fashion. Iya, nggak belajar fashion gitu. Nah, caranya gimana? Ya, pinter-pinternya kalian lah. Usahanya seperti apa? Kalau saya pakai drafter. Oh, Gitu. Jadi saya hire desainer, terus aku hire dia jadi drafter.
Nanti saya kasih tahu, aku pengennya gini, nanti dia yang gambar, nanti kita saling kasih feedback gitu. Oke. Misalnya gini, gue pengen kemeja tapi gini ya, bahannya ini. Dia akan ngasih, Kak nggak bisa, karena kalau kain ini nggak cocok buat ini. Gitu. Oke. Terus kayak, pengen belakangnya gini, oh iya tapi harus seperti ini biar structure si bajunya tuh kelihatan gitu. Gitu. Oke. Jadi yang penting kayaknya punya tim yang tepat kali Betul. ya untuk bisa bikin rodanya tuh berputar Iya, terus dan gitu. resourcesnya. Dan resourcesnya ya. Tapi yang pasti ya lahirnya harus dari ide ya. Karena walaupun yang ngerjain draftnya ada timnya, tapi semuanya kan lahir dari ide Kak Bengki sendiri. Dari isi kepala Kak Bengki kan Betul. ya. Bagaimanapun juga desainer atau creative director yang memiliki brand itu pasti DNA atau identitasnya tuh pasti ada di si Iya. owner, founder atau apalah disebutnya gitu. Sedikit banyak ya Kak? Sedikit walaupun tetap mesti ngikutin pasar gitu. Iya. Karena kan kita berjualan juga ya. Tapi memang pas lagi ngelihat Edi Sliman lagi di Saint Laurent gitu ya, sebelumnya di Dior Homme kalau nggak salah, setiap kali dia ada di brand itu, brandnya memang jadi Edi Sliman banget. Iya, Sekarang pasti. Celine jadi kayak Saint Laurent dulu Iya. banget gitu pas lagi Edi Sliman pegang Saint Laurent ya. Iya, karena kamu nggak bisa mengubah personality orang. Kalau saya sukanya sesuatu yang warna-warni, yang statement, yang swag, terus disuruh bikin baju yang misalnya yang harus tailored banget, misalnya gitu, atau yang tradisional, misalnya gitu. Saya bisa bikin, tapi nggak semaksimal kalau saya diberi kebebasan untuk membuat sesuatu yang saya banget. Iya, Gitu. iya. Tapi Kak Bengki ya, ini SVH sekarang, ini salah satu koleksi SVH yang paling terakhir ya. Ini berarti koleksi apa nih? Fall Winter Fall Winter 2001-2022. 2001-2022 ya. Ini salah satu latest collection yang mungkin dilihat sekilas udah kelihatan deh kalau ini statement banget. Ada yang bulu-bulu, warnanya juga yang Winter kan? winter banget. Winter kan? Ada yang puffer, warnanya orange gitu. Terus ada yang kayak ini Biker. biker suit gitu ya, yang body fit banget. Ini kan semuanya statement piece ya. Sedangkan dulu, seingat aku belum se-statement ini deh, 2018. Iya. 2017 belum. 2017, 2018. Apa yang bikin Kak Bengki akhirnya decide buat bikin statement dari yang sebelumnya tuh tidak se-statement ini gitu bajunya? Balik lagi ke yang tadi aku bilang. Semua orang akan menghasilkan karya paling bagus ketika dia menjadi diri sendiri. Karena saya bukan dari latar belakang fashion. Jadi kan belajarnya itu otodidak seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, awalnya ikutin tren. Awalnya ikutin pasar nih. Apa nih yang laku? Yang laku. Oh, distro kaos-kaos. Walaupun aku nggak gitu Tapi nggak gitu suka padahal. tapi ya udah dibuat aja gitu. Karena pasar saat itu demand-nya gede di situ. Nah, tapi kita sebagai creative director, akuin content creator, kita kan punya estetik sendiri nih, dan ada ide-ide gila di otak kita. Gitu. Iya. Gue pengen bikin ini, Iya. ini, gitu. Gue coba, ternyata laku, malah laku. Lebih Jadi, laku daripada yang sebelumnya, yang ngikutin Iya. kemauan pasar. karena saya orang awam, terus orang-orang tuh yang paling banyak dibeli tuh yang hitam, yang polos, yang standar. Yang daily wear banget. Daily wear, ya. dibikin lah, gak keluar dong. Padahal jelas-jelas pasar Slow sukanya moving. gitu ya. Iya, contoh nih, tren lah flanel tahun berapa lah? Tapi gue nggak bisa bikin flanel yang cutting regular, yang biasa aja, nggak gue banget, nggak rela. Gak rela. Mau ya. bikin nggak rela, aduh nggak bisa. Akhirnya bikinlah yang color block. Bikin yang color. Wah itu sold out langsung. Dan aku nggak bisa restock karena kalau kain tuh kan per batch kan, apalagi flanel. Kalau udah nggak ada ya habis. Iya, Iya. Makanya saya selalu bilang di desain saya itu selalu ada twist. Oke lah lagi tren flanel, tapi twistnya apa nih? Tetap ada kabengkinya di Iya, shirt itu gitu. gitu ya. Dan Gitu. lucunya malah itu yang laku ya. Ketika Iya, kita nggak ngerti. infuse kemauan kita yang sebetulnya belum tentu ada di demand pasar gitu. Iya, makanya bikin yang kaos hitam, sweatshirt hitam, pokoknya yang bener-bener basic yang oh ini cowok pasti Pada mau pakai nih. pakai nih. Enggak loh. Enggak kejual. yang Dikerjain sama pasar. iya gitu. Oh my dude, you just got pranked. Tapi itu proses belajar.
Proses belajar. Makanya saya selalu bilang, ini gue mau jadi diri sendiri aja deh, terserah trennya lagi apa, saya tetap ngikutin, tapi sesuai dengan estetik saya. Gitu. Tapi berarti di sini juga jadi satu poin di mana kalau kita mulai sesuatu, misalnya di sini contohnya fashion brand ya, clothing line gitu. Terus kita belum diterima sama pasar, jangan berhenti di situ ya, karena mungkin kitanya yang belum nemuin posisi kita tuh ada di mana. Seperti Betul. SVH akhirnya nemuin posisinya SVH tuh ada di sini, Iya. yang diterima sama pasar, yang diterima sama orang-orang yang mungkin tahu Kabengki personally juga. Betul. Jadi bisa appreciate lewat koleksi-koleksinya yang padahal nih kalau kita ngelihat sekilas ini mau dipakai di mana? Betul. Iya kan? Iya. Tapi malah ini yang laku dibanding yang sebelumnya lebih basic wear, lebih Iya. daily wear. Iya. Kalau misalnya, mau dipakai kemana? Yang pakai selebriti atau orang yang punya event, photoshoot, kebutuhannya akan selalu ada. Kebutuhannya selalu ada ya. Iya. Gitu. Coba ceritain gimana sih awalnya dapat ide. Misalnya kayak dapat ide itu dari lagi jalan-jalan ngelihat sesuatu, wah, gue feel inspired, terus dibikin jadi drafting, akhirnya jadi baju. Dari yang ada di sini Kak, coba pilih Kabengki mau ceritain yang mana nih? Mungkin ada yang paling special personally untuk Kabengki. Semuanya spesial sih. Semuanya spesial. Karena semuanya statement kan. Dan ini gue banget. Saya itu sangat suka yang bling-bling. Ini. Wah, bling-bling banget itu ya. Ini backless. Tapi buat cowok. Oh, ini menswear? Iya. Atau unisex, jadi cowok-cewek bisa pakai juga ya? Tapi waktu photoshoot, aku pakainya ke laki-laki. Oh, malah pakai model cowok untuk Iya. baju ini? Karena kalau cewek biasa aja. Biasa aja? Iya nggak? Ya bener sih, aku pun begitu ngeliat barang ini aku langsung pikirnya ini pakaian cewek. Iya, yang ternyata pakainya kan twistnya di situ. iya. Kalau teman-teman tahu Raihan yang sempat jalan sama sang lorang, Iya, dia yang pakai baju ini. Styling juga penting. styling juga penting. Styling juga Styling penting. Sangat Kabengki penting. styling juga, styling sendiri atau ada stylistnya lagi? Oh, saya punya tim stylist. Ada tim stylist. Hai Gisel. Halo Gisel. Halo Gisel. Dia bantu saya banget. Ngasih insight, ngasih feedback. Aku tuh kan idenya tuh terlalu wild gitu. Yang namanya artis atau seniman, idenya tuh kan pasti liar. Bener. Tidak terkontrol Tidak gitu. terkontrol. Nah, Harus ada yang kontrol. ya sama Gisel itu. Jangan kasih boundaries ya. Iya gitu. Kalau udah mulai terbang Kak, turun Kak. Iya gitu. Nah jadi kalau ditanyain misalnya inspirasinya apa, ini semuanya tuh biasanya aku lihat video klip. Lihat video klip. Lihat video klip. Korea biasanya. Karena kayaknya Kabengki memang suka banget sama Korea ya. Namanya artikel produknya tuh Korea soalnya. Itu pun gak sengaja sih. sengaja? Iya, karena biasanya kalau brand kasih nama kan standar tuh. Long sleeve, white, Iya. apa gitu, bla 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 gitu. Tapi kalau saya kasih nama, nggak harus Korea. Cuma biasanya lagi lihat apa, oh Alex, oh yaudah Alex jacket gitu. Misalnya gitu. Iya, selalu ada namanya. Iya, setelah ada namanya. Terus waktu koleksi keberapa, coba saya ikutin seperti brand lain. Dikasih namanya standar lah ya. Black shirt with puff apalah misalnya gitu-gitu. Waktu koleksi terakhir kan banyak animal print. Oversize shirt with leopard fox print gitu. Itu tuh ketolak sama Facebooknya. Karena sistem dia nangkepnya itu tuh aku pakai fur. Oh. Gitu. Jadi malah bikin ribet. Ribet. Mending dikasih nama aja ya udah. Mending balik ke Alex. Iya gitu. Untuk koleksi yang di sini, ini hanya ada beberapa piece gitu. Jadi aku nggak kasih nama karena memang nggak ada di web. Jadi ini pun salah satu trik di mana idealis kita sama realistis tuh dipadukan gitu. Karena tadi Akuin bilang kan, siapa yang mau pakai baju ini? Iya, benar. Mau kemana? Mau kemana? Gue juga tahu. Makanya bikinnya nggak banyak-banyak. Karena Oke. tahu yang belinya nggak akan sebanyak kalau baju yang lebih daily. Daily, Gitu. ya. Jadi antara idealis dan realita tuh tetap harus ketemu gitu Iya, harus ya, ketemu dong. Sebaju itu seni-seni, jangan lupain realistisnya juga ya. Iya, karena ya Mesti itu kejual harus gitu. kejual gitu. Operasional harus jalan gitu. Jalan. Makanya si koleksi itu aku dibagi dua. Ada yang mass production, yang bahannya tuh aku bisa dapatkan dengan mudah. Dengan gampang. Nah kalau yang statement kan bahannya mahal, bikinnya susah. Jadi aku juga bikinnya nggak banyak-banyak. Limited quantity ya jadi ya. Lagian saya tahu yang pakai itu hanya akan selebriti, photoshoot, yang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi yang ini inspirasinya apa nih Kak? Kenapa warnanya ada hijau, ada warna biru, ada warna orange, ada bling. Ini semua dari satu koleksi ya by the way? Ya semuanya dari satu koleksi. Jadi inspirasinya itu sebenarnya stage of grief.
grief kesedihan, Iya. berduka. Iya. Ini warnanya nggak ada duka-dukanya. Nah, justru itu stage orang berduka itu ada dari dia denial, acceptance, mulai menerima, lalu rise, dia bangkit kembali. Si color palette itu gitu, dari gelap ke terang. Nah, Oke. yang gelap itu adalah dia di masa-masa denial. Kamu punya masalah A gitu, enggak kok, gua enggak kayak gitu. Menolak gitu. Iya, iya. Lalu fase selanjutnya acceptance. Kayaknya iya deh, gue memang punya masalah. Anggap alkohol. Iya. Lu tuh mabok mulu bisa gitu. Awalnya Enggak, gue kadang-kadang kok seminggu sekali, misalnya gitu ya. Iya. Tapi lama-lama kok kayaknya gue punya problem deh. Kayaknya gue memang alkoholik deh. Mulai Menerima. Nah, setelah menerima, lalu mulai berdamai. Gue alkoholik, akan gue perbaiki gitu. Setelah itu, dia bangkit lagi, rise gitu. Itu Jadi ini inspirasinya. inspirasinya. Terlalu dalam ya. Makanya itu dia, tapi menariknya itu justru Kak. Menariknya nggak hanya fashion sebenarnya, tapi semua medium seni. Karena kita bisa nggak nyangka di balik warna biru orange yang kelihatan sangat gembira ini ternyata inspirasinya adalah duka, Iya. grief. Gitu. Jadi karena ya inspirasinya sebenarnya karena dari pandemi juga sih. Dari pandemi orang-orang kayak, duh ini kapan selesai ya gitu kan. Terus orang-orang mulai struggling untuk bisa menyesuaikan. Ya. Untuk bisa live together sama si virus ini gitu. Iya. Kan awalnya kan kalau denial mungkin lebih ke nggak mau pakai masker mungkin. Atau misalnya nggak bisa menerima si keadaan ini gitu. Iya. Tapi udah 2 tahun, ya udahlah. Ya, udah mulai acceptance nih. Iya, gitu. Mulai berdamai, hidup berdampingan dengan corona ini. Iya, beberapa orang bahkan rise-nya dalam bentuk dia bisa nemuin pekerjaan baru. Betul. Yang lebih menghidupi dia dibanding pekerjaan lama dia yang kehalang gara-gara COVID. Banyak orang-orang yang punya potensi di dalam dirinya malah keluar. Setelah pandemi gara-gara berkat, bahkan bisa ngomong berkat pandemi ya. Kalau nggak pandemi mungkin dia masih jalanin rutinitas dia tuh. Comfort zone. Comfort zone. Stage of grief ini yang jadi inspirasi buat saya. Gitu. Oke, untuk koleksi ini ya. Iya kan memang tadi aku bilang iya aku lihat video klip gini. Tapi kan itu inspirasi liar yang tetap harus dirapihin. Lu nggak bisa dong ditanya, Kak Bengki inspirasinya apaan? Ya gue suka aja, misalnya gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Ya, harus. lebih baik kalau ada explanation atau ada cerita di balik itu ya. Dan saya mau mengedukasi sama orang-orang yang memandang fashion sebelah mata kali ya. Tidak semudah itu, hey kamu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, susah tahu. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak. Cari bahan, proses produksi, photoshoot, jualan, bikin konten, itu tuh prosesnya A ke Z tuh panjang. Iya. Betul. Semua industri ya, bukan hanya fashion. Gitu. Jadi jangan pernah bilang gitu doang gitu. Apalagi untuk orang seni, jangan bilang gini, oh Gucci 40 juta, paling HPP-nya 500.000. Nih ya, mas-mas, mbak-mbak, bayar influencer, bayar aktor Hollywood, sewa tempat di Paris, di Los Angeles, itu berapa? Iya. Itu tuh udah masuk ongkos produksi, dimasukin ke bajunya. Gitu, jadi jangan bilang, ini mah aslinya 500.000. Ya udah lu bikin aja sendiri. Walaupun ini hanya kain basically ya, kain Iya. dijadiin baju, tapi di balik ini tuh ada proses yang super duper panjang pol. Wah, banget. Dari idenya. Dari ide, ya benar. Jahitnya, photoshootnya, Iya. stylingnya, sewa gedung, iklan, itu tuh dimasukin ke harga baju gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat baju puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan baju yang misalnya harganya 50.000 atau 100.000, berarti semakin murah ongkos produksinya, pasti desainnya semakin simpel. Kaos yang hanya disablon, wajarnya 70.000, 80.000. Karena apa? Polanya udah ada, si konveksi tinggal ini, terus tinggal sablon, udah. Tapi kalau kayak gini, ini bikin backless kayak gini fittingnya berkali-kali. Iya. Ini prosesnya panjang loh, namanya di kilt ya, kilting. Nah, jadi kilting itu kamu beli kainnya dulu dengan minimum kalau nggak salah tuh 100 meter. Setelah beli kainnya, dimasukin ke pabrik kilting, ditunggu. Nanti pas keluar, udah keluar gulungan, sudah terkilting, baru dijahit. Jadi nggak akan ada kamu pergi, si kainnya tuh udah gini gitu. Udah ke kilt gitu. Nggak ada. Nah,
Ini masih mending aku beli kainnya udah jadi. Yang ini kan ada ilustrasinya. Itu prosesnya panjang juga. Ide dulu. Dari ide dituangkan ke dalam gambar ilustrasi kan. Dari ilustrasi, setelah itu aku harus kasih ke pabrik untuk di print. Nah, itu pun sampling berulang-ulang. Warnanya udah pas atau belum. Size ilustrasi ke kainnya udah pas atau belum. Habis itu habis di print, di quilting lagi, baru dijahit lagi. Pokoknya panjang gitu. Oke. Berarti yang ini yang udah ke arah acceptance nih harusnya ya, karena lebih ini yang earth rice, tone ya, warnanya lebih cerah. Terus ini ada buah jeruk sebenarnya. Rice itu kan kita biasanya korelasinya dengan sunrise. Matahari. Karena kita bangkit kembali dan bersinar kembali gitu. Nah, simbol apa sih yang mirip dengan matahari? Si buah jeruk ini. Oke. Gitu. Saya kalau memang bikin desain itu emang ribet. Filosofinya itu harus ada gitu, nggak boleh asal. Nggak boleh tadi gitu. kayak asal, karena keren, jangan kayak gitu doang ya. Tapi alasannya adalah karena saya dikelilingi oleh para seniman. Kalau aku membuat sesuatu yang asal-asalan, malu. Asli. Malu sama mereka ya Kak ya? Iya, karena saya punya temen yang sangat cinta kebudayaan, sering nongkrong kan. Makanya aku nggak berani kalau bikin batik asal-asalan gitu. Dia kan berteman sama keluarganya Pak Nyoman Nuarta yang bikin GWK. Wah. Kan kalau gue bikin asal-asalan, Kalau iya benar. Ya kan, Soalnya malu kalau ya? salah ini juga mencoreng nilai kebudayaan ya kayak jadinya ya. Gisel, sekolah mode sampai S2. Kalau koleksi gue jelek, kan Malu sama malu mereka, ya. sama stylist, sama fotografer, sama agency. Makanya kenapa semuanya dipersiapkan dengan baik dan dari hati. Itu yang penting sih Yang Kak ya. penting, kalau semua dikerjakan dari hati pasti maksimal. Dan itu translate Kak ke produk. Karena Iya, kelihatan produk betul. yang dikerjain dari hati itu kelihatan sama produk yang sekedar dibikin hanya karena oportunis, karena di sini ada uangnya gitu. Iya, Beda gitu, sih. beda. And it shows. Lewat Thank you. SVH, it shows. Really shows. Thank you. Nah Kak, ini harapannya SVH mau dibawanya sampai kemana nih Kak? Sebetulnya dulu saya sangat menggebu-gebu. Karena kan itu yang namanya idealisnya seniman sama bisnis tuh kadang nggak ketemu. Kalau terlalu artistik, kalau terlalu statement gitu, dia susah lah. Makanya saya sekarang mulai memadukan idealisme sama realita gimana biar tetap bisa jualan gitu. Harapannya sebenarnya sih saya belum pede sebenarnya kalau misalnya SVH dibawa keluar gitu. Belum pede? Masa sih Kak kayak gini, apakah desainnya tuh design wise kayak udah oke banget ya? Iya, Justru iya. malah lebih oke dipakai di luar nggak sih ini daripada Iya, dipakai di sih. Indonesia? Sebenarnya ya gitu. Tapi kalau itu sih lebih ke personality saya aja. Karena nggak sekolah desain. Karena di fashion juga baru, SVH tuh masih bayi loh, masih balita. Iya. 5 tahun lah ya. 5 tahun. Ya. Oh 5 tahun masih balit. Iya, sih. bayi 5 tahun. Bener juga Masih sih. kecil gitu. Jadi kalau brand tuh kan kayak punya anak, disayang-sayang. Makanya dibagus-bagusin, konsepnya dipikirin. Karena ke anak sendiri semua dikasih yang terbaik lah. Terbaik, iya. Gitu. Nah, jadi kalau saya sih lebih ke let it flow aja. Biarkan kualitas saja yang berbicara. Dan biarkan kualitas juga yang mungkin membawa ya SVH ini bisa sampai kemana gitu. Betul, karena saya pun sebetulnya semuanya berjalan organik. Karena seperti akuin tahu, SVH itu kan ada di Bandung. Saya juga selalu di Bandung. Saya tidak ada koneksi dengan para talent di Jakarta gitu. Jadi artinya aku nggak bisa ngelobi. Kalau akuin kan di Jakarta mau ketemu siapa gampang ya. Nah kalau aku kan nggak gitu. Jadi semuanya organik dalam artian ketika si baju-baju ini dipakai oleh selebriti, itu SVH tuh dikontak. Bukan aku yang nawarin. Oke. Atau misalnya saya kenal siapa, pakein dong baju gua ke Agnes gitu. Misalnya gitu. Oke. Jadi yang penting gue bagusin dulu nih SVH. Yang penting gue urusin bener-bener anak gue. Iya. Sampai If it's meant to you, it will come. Iya, gitu. benar. Jadi nggak usah terlalu ngotot gitu. Ngotot, iya. Kalau- Baju gue mesti ada di sini Iya, gitu. kalau memang sudah jalannya, alam semesta ini dan Tuhan pasti
akan nyediain jalannya ya. Dan butuh waktu kan. Butuh waktu, butuh proses. Sebagai penutup, coba kasih pesan-pesan untuk mungkin di sini yang nonton, aku harap ada emerging fashion designer atau ada teman-teman mungkin yang nonton juga tertarik untuk bikin fashion brand seperti Kak Bengki bisa bikin SVH. Mau kasih pesan apa ke mereka, Kak? Oh, mungkin ini kali ya untuk teman-teman fashion enthusiast Fashion enthusiast ya. seperti saya. Seperti saya juga. Siapa sih yang gak suka fashion? Semua orang suka fashion. Semua orang berpakaian, berfashion. Saya berani bikin brand walaupun gak punya pendidikan desain karena saya suka fashion. Tapi jangan sekedar seneng aja, belajar juga. Belajar mengenai fashion dan tahu tujuan kamu apa. Kalau mau dagang aja, cari cuan, mass production. Mass production. Cuannya dari situ. Cuannya besar. Cuannya besar gitu. Atau apakah kamu ingin berkarya, bikin koleksi yang bagus, yang sangat mewakili identity kamu gitu. Yang punya cerita, makna. Karena kamu di balik seorang sebuah produk. seniman gitu. Jadi menurut saya ketahui dulu tujuan kamu di awal apa. Mau cari cuan kah, mau berkarya kah, semuanya sah. Nggak ada yang salah ya. Tidak ada yang Mau salah. oportunis, mau berkarya, dua-duanya sah saja. Kalau bajunya laku, alhamdulillah. Puji Tuhan. Mau biarpun misalnya nggak disuka sama si ini, nggak disuka sama si ini, tapi laku. Tapi kejual. Kejual ya nggak apa-apa. sah-sah Nggak apa-apa, aja. sah saja. Alhamdulillah ya, dapat Ya, rezeki gitu. betul. Yang sulit dari industri kreatif seperti fashion, karena penilaiannya itu subjektif. Tergantung mata yang melihat. Menurut Aquin, yang ini bagus, yang ini enggak. Menurut saya mungkin sebaliknya. Sebaliknya, ya betul. Nah, itulah susahnya industri kreatif. Sangat-sangat subjektif. Kualitatif lah gitu ya. Kalau misalnya lu bikin skripsi gitu. Skripsi, iya. Gitu. Berbeda dengan kita jualan yang, atau kita di industri yang apa-apa tuh data gitu. Makanya tidak ada ilmu pasti gitu yang saya bilang. Tidak ada kata jelek dan bagus yang pasti juga di sini kayak. Iya, Ketika iya. ini dibilang bagus, akan ada yang bilang jelek. Iya, Ketika betul. ada yang bilang ini jelek banget, ada yang bilang bagus banget. Iya gitu. Karena Padahal barang yang sama. iya. Kan beauty is in the eyes of the beholder ya. Yes. Ya, istilahnya seperti itu Betul, kan. betul. Nah, gitu. Jadi kenali tujuan kamu apa, jangan sampai salah gitu. Karena kan semua pakai modal, pakai uang. Sayang, Banyak uangnya. banyak uangnya. Kalau mau hanya populer, cari nama, punya modal, ya nggak apa-apa sih, duit lo juga. Gitu. Tapi kalau emang mau cari cuan, cari caranya yang benar gitu. Nah, sepengetahuan saya, cari profit, ya mass production sih. Gitu. Karena dengan Dan volume... terbukti kak ya, Erigo seberapa suksesnya sekarang. Betul, volume penjualannya sangat tinggi kan, sehingga dia omsetnya sangat besar. Bajunya mungkin produksinya lebih mudah, sehingga bisa diproduksi lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Si kaos ini bisa dibikin 10.000 piece, 1 juta piece. Ini mau dibikin 1 juta piece, Nggak bisa. capek. Nggak Nggak bisa. bisa. Nah, Nggak gitu. bisa. Jadi harus pinter juga. Makanya saya bilang fashion itu nggak gampang. Jangan dipandang sebelah mata. Sebelah mata, Gitu. Jadi saya pun masih belajar. Apalagi nggak punya pendidikan. Saya nggak sekolah desain gitu. Tapi ya kalau kita mau, kalau kita berusaha ada caranya. Kayak saya pakai drafter. Tetap bisa kan? Tetap berjalan. Padahal aku nggak sekolah mode, nggak bisa gambar. Nggak gambar padahal. Gitu. Saya di Maici nggak bisa masak kok. Tapi semua varian yang dikeluarin itu harus approve saya dulu. SVS juga semua yang dikeluarin harus approve saya dulu. Ini tuh sampel banyak di storage di bawah, tapi nggak semuanya lolos. Nggak semuanya keluar ya, nggak semua rilis. Karena saya kurasi kan. Yang ini mah nggak mungkin terlalu seksi misalnya. Yang ini aduh bahannya tinggal 1 roll, nggak mungkin, nggak usah gitu. Karena akan mahal di biaya fotokatalog lah, apalah gitu. Jadi buat teman-teman belajar dulu, kalau ada kesalahan tidak apa-apa. Saya pun banyak melakukan kesalahan yang bikin saya minder, yang bikin saya rugi, yang bikin saya malu. Tapi dari situ baru kita mendapatkan cara yang lebih tepat. Oh harusnya gini nih. Gitu. Karena in life ya, kan kalau lu kuliah lu belajar dulu baru ujian. Yes, betul. Kalau di dalam hidup itu kita diuji dulu. Ya, bener. Setelah itu baru dapat pelajarannya apa. Ya, nggak usah jauh-jauh sebenarnya kak, dari koleksi aja.
untuk kita bisa rise ya emang harus jatuh dulu. Betul. Kalau nggak gimana bangunnya kalau kita nggak jatuh. Betul. Gitu. Oke, Kak Bengki dari SVH Official. Tepuk Akuin tangan dulu. terima kasih. Thank you so much Kak Bengki. Thank you. Terima kasih waktunya. Thank you. Tapi mungkin sebaliknya juga bisa jadi downfall Kak. Kalau misalkan kita terlalu ambi, terus kita dapat nih opportunity-nya kita dapat, tapi yang belum siap tuh kualitas kita. Kalau lu Sebaliknya- pede sih ya nggak apa-apa. Kalau pede nggak apa-apa ya? Ya kalau lu nggak malu gitu. Kalau nggak, iya nggak? Ya bener juga sih in a way, Iya kan? in a way bener juga Iya, sih. kalau lu nggak peduli, kalau lu memang murni bisnismen yang adalah bukan pecinta fashion. Pokoknya gua mah dagang aja deh. Iya iya. Kalau ngeliatnya dari kacamata itu ya nggak apa-apa Iya. ya, silakan aja. Ya. Iya, jadi jangan lihat dari satu sudut pandang. Lihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Tapi ya downfall-nya ketika mungkin dikritik oleh orang yang ngerti fashion. Nah kayak belakangan lagi terjadi nih kan, lagi rame banget ngobrolin yang di Paris. Iya. Katanya banyak yang bilang ini pakai nama Paris Fashion Week, padahal bukan ikut PFW. Karena Paris Fashion Week harusnya mah udah merek dagang Kak ya, bener nggak sih? Jadi nggak bisa sembarangan dipakai gitu, bilang-bilang kayak ini gua part of Paris Fashion Week gitu. Nah, jadi Paris Fashion Week itu setahu saya ada organisasinya. Kalau mau pakai nama Paris Fashion Week harus melalui organisasi tersebut. Seperti Jakarta Fashion Week. Seperti Jakarta Fashion Week. Kan ada organisasinya. Nah, tapi fashion show itu sah-sah aja dilakukan oleh siapapun tanpa melalui organisasi tersebut. Misalnya SVH mau show di Paris, boleh-boleh aja dong. Boleh-boleh aja di waktu yang bersamaan Dengan ketika Paris Paris Fashion Fashion Week Week. bikin show Di tanggal yang bersamaan di gitu tanggal ya. yang bersamaan. Ya nggak apa-apa, asal saya punya uang sewa venue atau diserahkan aja deh ke IO gitu. Dibuatkan show-nya, ya nggak apa-apa. Tapi menjadi salah ketika ngaku-ngaku iya, gue ke Paris Paris Fashion Paris Week. Fashion Week. Padahal enggak. Padahal saya ke Paris bikin show sendiri. Bikin show sendiri, oke. Dan ini lagi rame diomongin dan banyak yang kritik itu karena pada ngaku-ngaku berarti ngikut Paris Fashion. Karena ketahuan. Setahu saya ada orang fashion yang memang dia sangat expert di bidangnya gitu. Loh, kok ini si brand ini bukan Paris Fashion Week loh, eventnya. Kok dia bilangnya Dia ikutan Paris Fashion Week itu. Itu kan berbohong berarti ya. Bisa jadi si brand ini apakah dia nggak tahu kalau ini tuh bukan Paris Fashion Week, tapi karena dia diinfo ini Paris Fashion Week, atau sebatas tahu ini lagi Paris Fashion Week nih gitu. Jadi ya dia pikir dengan gampangnya aja dia bilang kalau gue lagi di Paris Fashion Week. Dia nggak tahu kalau itu ternyata tuh merek dagang yang nggak bisa sembarangan dipakai gitu. Berarti bodoh dong. Ya bisa dibilang kurang cari tahu ya, Bang, ya. Kurang mencari Maksudnya tahu. kamu keluar negeri, masa nggak cari info dulu? Akuin kalau mau liburan, bikin itinerary. Pasti riset ini dulu, ya googling dulu. Iya. Iya. Misalnya mau masuk ke museum, harga tiketnya, jam bukanya, apanya dicek-cek dulu kan. Mau ke event gitu, atau bikin event yang bersamaan. Kan sekarang ada Jakarta Fashion Week. Terus kamu bikin show sendiri di Jakarta. Di Jakarta. Dalam rentang waktu Jakarta Fashion Week. Berani nggak ngaku-ngaku ikutan Jakarta Fashion Week? Nggak berani sih. Gak berani kan? Iya. Karena apa? Di sekeliling kamu kan orang fashion. Lo mau dibully? Akuin lo ngapain gitu? Ngaku-ngaku ikut iya. Jakarta Fashion Week padahal enggak. Jakarta Fashion Week kan di Sensi. Terus lo bikin di seberangnya itu apa? Plaza Senayan. Senayan, Lo iya. bikin lah di Plaza Senayan. Senayan. Karena seberangan. Venue-nya dekat. Waktunya sama. Dibuat seolah-olah itu tuh bagian dari Jakarta Fashion Week. Kalau nggak ketahuan sih ya nggak apa-apa. Rencana lu berhasil Iya, berarti gitu. Jadi anggap kamu seorang IO mau jual slot kepada brand, bakalan ada Jakarta Fashion Week tetapi di Plaza Senayan. Plaza Senayan. Heeh. Ya, rentang waktunya tanggal segini, terus lu nge-tag bilangnya itu Jakarta Fashion Week. Nah, Misleading ya jadinya. iya. Gitu ya. dari segi brand juga, ya masa sih dia nggak cari tahu Jakarta Fashion Week itu. Kan Ya, itu ya, sangat terkenal ya. Nah kalau ini kan kasusnya Paris Fashion Week. Ya. Week gitu. Jadi sebetulnya ya karena ketahuan aja sih kalau kata gue. Ya nggak sih? Karena ketahuan ya. Iya karena ketahuan Dan sih. terekspos jadinya. Dan terekspos makanya jadi rame gitu.
Tapi sebetulnya terlepas dari masalah misleadingnya gitu ya Kak, dengan salah kasih info atau kayak ngaku-ngaku pakai nama Paris Fashion Week. Tapi ya sebetulnya bisa dibilang oke juga ya Kak untuk brand-brand itu. Mereka kan up their game gitu ya untuk bisa show di Paris gitu. Dan aku sempat ngeliat koleksinya yang sama Ichan Harem sama Greenlight itu koleksi keren banget. Terus yang 3 Second sama Danjo Hyoji itu juga koleksi keren banget. Dan itu tuh koleksi yang layak beneran gitu. Kalau emang ada di Paris Fashion Week itu udah keren banget. Dan suatu prestasi gitu. Bisa berangkat ke Paris untuk show. Tapi buat apa? Karena tujuannya fashion show di luar negeri itu kan untuk cari bayar. Aku nih punya koleksi nih, SVH. Dan saya berharap agar SVH punya store di Paris. Makanya saya show di Paris. Mengundang para buyer dan media. Biar dapat exposure. Nah, nanti setelah show, si buyer itu akan lihat koleksinya. Nanya-nanya apakah tertarik untuk buka store di Paris atau enggak. Itu tujuan yang benar. Atau kalau sekedar memang untuk tujuan branding aja, oke-oke aja nggak sih Kak? Kayak ya biar keren gitu. Oh, brand Kan gua ada di SVH Paris. syutingnya selalu di Korea kan? Iya, benar-benar. Iya. In a way itu udah mirip ya, walaupun Iya. bukan ikut show di sana, Iya. tapi iya benar banget. Iya, tapi saya nggak pernah bilang saya jualan di Korea. Karena aku pun pernah exhibition kan di Korea gitu, dibawa sama pemerintah gitu. Di COEX. Di Coex. Tapi saya tidak mengklaim buka store di Korea. Oh, Ya aku story aja lagi exhibition di Seoul gitu. Gitu. Salahnya itu di misleading information sih. Karena gini, ya itu yang saya bilang normally orang show ke Paris karena dia pengen go internasional, karena dia ingin ada produk ini ada di Paris. Gitu. Tapi kalau dari awal memang hanya untuk gaya-gayaan, ya nggak apa-apa. Tapi bukan go internasional itu namanya. Kalau pergi ke sana, bawa rombongan sendiri satu bis, yang nonton orang Indonesia juga, yang ngeliput media Indonesia juga, kan cuma beda negara, cuma beda bener. venue. It's a local show in international place gitu Iya. kali jadi. Nah, itu sangat tepat sekali gitu. Tapi keren kan ya. gitu. Ke Paris nih gitu. Ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau punya duit. Kalau punya uang untuk branding demikian, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh ya, sah-sah aja. ya. Oh, si brand ini sanggup ke Paris. Untuk bikin show di Paris. Nah, tapi kan saya bilang fashion itu edukasinya susah. Ya. Walaupun susah, banyak orang Indonesia yang memiliki edukasi mengenai fashion gitu. Makanya kenapa skandal ini tuh bisa muncul. Ketika si orang-orang yang ngerti fashion ini merasa ada kejanggalan, mereka speak up. Ya, untuk kasih tahu info yang benar tuh begini loh. Betul gitu. Jadi makanya saya bilang sudut pandangnya apa dulu nih, kamu lihat point of view-nya apa. Gaya-gayaan ya boleh. Sah-sah saja. Sah-sah saja gitu. Tapi ketika bilang gue internasional, aku pakai baju SVH, foto di Paris, atau aku mengajak sebuah tim untuk ke Paris foto pakai baju SVH, itu mah bukan go internasional. Ngajak liburan aja yuk. Ajak liburan. Buat branding. Ya, gitu. ya. Mungkin satu lagi yang harus disampaikan adalah, saya nggak tahu ini miss-nya di mana. Tapi kalau saya lihat, semuanya itu sebenarnya berdasarkan pengalaman saya ya, yang dia tawarkan itu tidak ada yang salah. Memang ya diajak show ke luar negeri, memang harus bayar slot. Itu Gak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Dari pihak penyelenggaranya gak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah gitu. Waktu saya 2019. Waktu 2019. Nah, waktu sekarang aku nggak tahu miss-nya itu ada di mana. Ada di mana dan di siapa ya? Di siapa? Apakah pihak penyelenggara atau partisipannya? Iya. Apakah KOL-nya atau apanya gitu. Iya, bisa jadi KOL ya bahkan ya, orang yang bukan dari pihak brand, bukan dari pihak penyelenggara, tapi yang Kamu diundang. KOL kan? Iya. Di briefing sama siapa? Maaf Pak. Enggak. Kamu di briefing Di sama briefing siapa? dari brand biasanya. Kalau gitu yang salah siapa? Pasti bukan kamu dong. Karena kamu di briefing dari entah brand entah IO. Kan KOL enggak selalu langsung dapat briefing dari brand. Bisa dari agency KOL juga kan. Yap, Ya. betul. Ya. Bisa juga karena kesalahan pribadi, tapi biasanya pun kalau emang salah nih, biasanya juga udah ditegur duluan sih sebelum Iya, terlalu lama naiknya di sosial media gitu. Ada beberapa brand yang gercep
langsung ganti hashtag, ganti caption. Gue juga kepo ya. Oh si brand ini ke Paris Fashion Week, gitu. Wah hebat gitu ya. Terus gue lihat, oh si captionnya udah diganti. Udah bukan Paris Fashion Week lagi. Udah bukan Paris Fashion Week nih. Oke, Gitu. bagus. Ya bagus. Terus ada brand juga yang minta maaf gitu. Tapi kan saya nggak tahu minta maaf karena ketahuan atau memang dia manajemen resiko aja untuk mengurangi biar damage ke brand dia nggak terlalu besar. Karena itu hal yang memalukan kan. Udah heboh-heboh gitu. Dan salah kasih info. Lu tim PR-nya pasti langsung harus Ya. harus gerak dong. Harus kerja keras. Anjir ketahuan. Ngapain nih? Ganti caption langsung gitu.